Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Dugaan politik uang jelang pencoblosan dilaporkan ke Bawaslu Balikpapan. Berbagai cara dilakukan panitia pemungutan suara untuk menarik minat warga. Salah satunya adalah dengan mendesain TPS bernuansa resepsi pernikahan. Seorang penebang pohon di Balikpapan harus diberikan pertolongan setelah tersangkut di dahan pohon. Posko aduan masyarakat pada masa tenang Pilkada 2024 menerima aduan dugaan pelanggaran yang terjadi sehari jelang hari pencoblosan. Lokasi kejadiannya berada di kilometer 10 Balikpapan Utara. Komisioner Bawaslu Balikpapan menyatakan laporan dugaan pelanggaran pilkada itu berupa dugaan politik uang. Mereka pun sempat mendatangi lokasi yang dimaksud. Kepada warga, Bawaslu meminta agar dugaan politik uang ini dilaporkan secara resmi ke posko pengaduan. Saya sampaikan di sini bahwa pencegahan ini tidak kita 1 atau 2 dini hari pelapor ini datang ke Bawaslu untuk melaporkan hal tersebut. Nah, terkait itu kami sudah menerima laporannya, tinggal kami hari ini akan melakukan rapat pleno apakah ini memenuhi syarat dan syarat formil atau materi. Karena harus diketahui juga apakah identitas pelapornya sudah benar, kesesuaian, kemudian identitas terlapor sudah sesuai atau tidak. Kemudian syarat materialnya terkait dengan apakah ada unsurnya di sana, unsur misalkan money politiknya, ajakan, kemudian ada beberapa hal termasuk alat bukti atau barang bukti yang disampaikan, termasuk saksi-saksinya yang berada di tempat itu. Ini adalah hari masa tenang terakhir, besok sudah. Selain laporan, Bawaslu juga telah memegang barang bukti berupa uang tunai yang diduga digunakan untuk melakukan praktik politik uang. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Yang saya cintai dan sangat saya banggakan. Bersama istrinya, Andi Harun, calon tunggal wali kota Samarinda, Rabu siang menyalurkan hak pilihnya di TPS 008, Jalan Thoyib Hadi Wijaya, Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara. Andi Harun tiba di TPS pukul 11.02 waktu Indonesia Tengah dan langsung mendapatkan surat suara. Andi Harun menyatakan pelaksanaan pemungutan suara berjalan aman dan tertib. Dirinya berharap tingkat partisipasi warga yang memberikan hak suara lebih meningkat dibanding sebelumnya. Ini atau saat ini kami sekeluarga melaksanakan pemungutan suara di TPS ini. Dan suasananya pun saya lihat juga berjalan lancar. Antusiasme atau partisipasi pemilih juga kita harapkan meningkat pada pilkada tahun ini, dan mudah-mudahan yang tidak kalah pentingnya adalah mudah-mudahan terpilih pemimpin yang bisa membawa kemanfaatan yang banyak bagi segenap masyarakat, rakyat, dan kemajuan bagi kota kita ini dan provinsi Kalimantan Timur. Ketua KPPS menyatakan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 599 orang. Sepanjang pelaksanaan pencoblosan, antusiasme warga menyalurkan hak pilihnya dinilai lebih tinggi dari sebelumnya. Jumlah DPT yang ada di sini adalah sejumlah 599. Antusias warga itu kami lihat dari pagi ini sangat semangat luar biasa ya. Mungkin karena ini adalah
pemilihan wali kota dan gubernur untuk 5 tahun ke depan, di mana kita sebagai warga sangat berpengaruh terhadap kebijakan siapapun nanti yang menjadi atau yang menduduki wali kota dan gubernur. Itu dari 500-an ini dari berapa RT, Bu? Dari 3 RT. Andi Harun Saifuddin Zuhri menjadi satu-satunya pasangan dalam Pilkada Samarinda 2024. Pasangan ini melawan kotak kosong. Calon tunggal dinyatakan sebagai pemenang pilkada jika mendapatkan suara lebih dari 50% suara sah. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Calon Bupati Berau nomor urut 2 Sri Juniarsih ditemani suami dan keluarga menyalurkan hak pilihnya di TPS 014 Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redep, Kabupaten Berau, Rabu siang. Dalam momen tersebut, Sri Juniarsih berharap pelaksanaan pilkada kali ini berjalan aman dan lancar. Terkait kemenangan, Sri Juniarsih cukup optimis. Namun begitu, ia menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat untuk memilih. Kita upayakan bersama semua TPS yang ada di Kabupaten Berau itu harus berjalan kondusif, aman dan damai. Serta jangan lupa gunakan hak pilih Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan perjalanan kampanye 2 bulan kemarin, mungkin dengan hari ini optimis atau seperti apa? Kami sudah berupaya maksimal, ya, baik di darat maupun di udara. Kalau melihat sambutan-sambutan dari seluruh konstituen yang ada, saya cukup optimis. Tapi hasil akhirnya kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Apapun hasilnya, insya Allah saya ridho dengan semuanya. Sementara calon Bupati nomor urut 01 Madripani menyalurkan hak pilihnya di TPS 02 di Kampung Gurimbang, Kecamatan Sambaliung. Dirinya berpesan kepada seluruh tim sukses dan relawan agar tetap bersama menciptakan pilkada yang aman dan nyaman. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, ia meminta kepada tim pemenangannya untuk menyerahkan perkara tersebut kepada penegak hukum. Saya dari awal sudah menghimbau seluruh tim, bahkan seluruh relawan itu saya minta jangan pernah berpikir yang aneh-aneh. Ya, yang penting kita melangkah dengan bismillah, berpikir positif, tidak perlu menghasut, tidak perlu memfitnah, tidak harus menjadi provokator. Kita sudah cukup ikhtiar, berusaha. Ya, kalaupun ada teman-teman di lapangan, ayo kita serahkan dengan KPU, dengan penegak hukum. Ada Bawaslu, ada Panwaslu, ada penegak hukum, ada KPU. Ya, biarkan pilkada itu menjadi pilkada yang kondusif, yang sejuk, yang bisa menjadi contoh daerah-daerah lain. Jelang penghitungan suara, suasana pencoblosan tetap aman dan lancar. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Satu demi satu warga binaan pemasyarakatan atau WBP Lapas Kelas 2A Jalan Jenderal Sudirman, Samarinda Kota menyalurkan hak pilihnya pada Pilkada 2024. Kepala Lapas menyatakan warga binaannya saat ini sebanyak 777 orang. Dari jumlah tersebut hanya 593 yang memiliki hak suara. Sedangkan sisanya tidak memiliki hak suara karena berasal dari luar Kaltim. Saat pemungutan suara, warga binaan disiapkan 2 TPS khusus. Ya, di sini ada 2 TPS khusus namanya karena ini lapas hak untuk narapidana yang hari ini mempunyai hak itu ada 593. Dari isi penghuni kita hari ini 777 orang. Nah, sisanya itu adalah di luar daerah dan beberapa kemarin diverifikasi oleh KPU ada yang tidak cocok mengenai NIK dan alamat yang lama. Jadi kita kemarin sudah kita usulkan yang mempunyai hak pilih pada pagi hari ini ada sebanyak 593 orang.
Penjabat Gubernur Kaltim yang melakukan sidak di lapas tersebut memastikan seluruh warga binaan berhasil menyalurkan hak pilihnya. Kehadiran penjabat gubernur ini bersama dengan rombongan, termasuk Pangdam 6 Mulawarman dan Kapolda Kaltim. Memastikan hak-hak warga negara berdemokrasi tetap dilaksanakan. Kami bersama Pak Kapolda, Pak Pangdam dan juga jajaran Forkopimda ingin melihat bahwasanya negara, kami ini diwakili oleh penyelenggara dan kita memastikan hak-hak warga binaan itu dipenuhi. Dan tadi kita melihat ada 2 TPS di sini, satu 380, semuanya 500-an lah, ya kan? Dan alhamdulillah semua sudah menerima surat panggilan, surat pemberitahuan, dan semua menyampaikan hak pilihnya sekarang. Proses pemungutan suara di lingkungan lapas berjalan aman dan lancar hingga proses perhitungan surat suara. Iswanto melaporkan dari Samarinda.